Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Masya Allah, senang sekali ini kajian perdana Satnaik KUA Squad Indonesia cabang Malang, Jawa Timur, Indonesia, Asia Tenggara. Alhamdulillah. Ya. Sebenarnya ini pembahasan yang sudah dibahas oleh para ulama dan yang paling penting adalah pembahasan ini akan mengarahkan kita kepada sebuah taqarrub, yaitu kepada sebuah perbuatan, yaitu semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, true love ya. Ya, true love. Baik. Kalau bicara tentang love, cinta, itu nggak jauh-jauh dari hati, ya, nggak jauh-jauh dari itu. Berarti ada konsekuensi dari cinta itu, yaitu hati yang diuji, itu pasti itu. Nah, ada orang yang tidak bisa merasakan cinta aja juga itu diuji hatinya, ya, sehingga bisa jadi dengan itu Allah melindungi dia dari perkara-perkara yang buruk. Dan bisa jadi itu ujian, kenapa saya kok tidak bisa merasakan cinta. Ada enggak gini? Ada seorang aktivis dakwah yang dia sudah berkeluarga dan curhat kepada saya itu. Saya cintai opo, Ustaz? Loh, kok saya takon sih sama nih? Terus dua anak kok cinta ya opo? Ya. Aku bingungnya cinta ya opo ya? Loh ya mbak, masa tak gambar? Ini repot. Nah, karena cinta ini kalau dari sisi bahasa banyak sekali, apalagi bahasa Arab yang kaya akan ekspresi. Ini cinta ini luar biasa banyak. Bahkan yang orang Arab mengekspresikan kata-kata cinta dengan uslub yang banyak. Banyak sekali uslubnya. Bisa jadi al-hubb, al-wud. Kemudian bahkan junun, itu salah satu ungkapan cinta. Bahkan itu kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, gendeng itu junun lah, gevendeveng ada. Itu salah satu ekspresi di dalam bahasa, yaitu tentang cinta. Coba betapa ekspresi ketika membicarakan cinta itu luas banget spektrumnya. Jadi sehingga kalau ditanya cinta itu apa sih? Lah ini kita akan sulit menjelaskannya. Karena ekspresi yang bagaimana tentang kecintaan itu, dan dengan cinta itu kita merasa akan diuji atau tidak, merasa akan dengan cinta itu akan mendekatkan diri kepada Allah atau tidak. Bahkan setiap perihnya menahan rindu, ampeknya dada ketika melihat dia, itu tentu saja sebuah ekspresi ketika hati ini diuji. Ya, baik. Tampak di slide ada 3 hati. Berarti ini ada sebuah hati yang direbut oleh enggak ini ya. Enggak, bukan gitu. Enggak, tadi ini yang buat bukan saya, teman-teman KUA Squad. Jadi tak kasih clue gitu loh. Pokoknya hati begitu. Kemudian dikelilingi oleh panah-panah. Ini kok iso blendup-blendup gini kan. Wis mbuh wis arek-arek iki ya. Terus intinya ini hati. Jadi masalah cinta adalah urusan hati. Namun sungguh Allah menciptakan hati ini sebagai wadah atas apa-apa yang akan terisi di dalamnya. Dan kemudian tidak akan sah ketika kita berbicara cinta, namun tidak berbicara sesuatu yang mengisi hati yang lain. Nah, ulama membagi di dalam hati itu ada sebuah tabiat yang kemudian akan bisa mengarahkan seseorang ke dalam sebuah perbuatan. Nah, ada perbuatan baik dan perbuatan buruk, itu kemudian dia muncul dari hati, qalbun itu. Nah, yang sering kita dengar di dalam kajian tazkiyatun nufus, hati itu sebenarnya dia juga
sebagai wadah untuk nafsu amarah bisu, yaitu nafsu yang memerintahkan ke dalam keburukan. Ya. Misalkan nih, yang punya hati seolah-olah dia dibisiki dengan nafsu yang memerintahkan keburukan. Coba like fitnya, like lah gitu. Itu tujuannya apa nge-like fit itu? Kemudian tikung. Itu kan itu sebuah langkah yang kemudian dia berawal dari nafsu amarah bisu. Ya. Sehingga hati ini diuji untuk menentang itu. Ketika kita ditanya untuk apa Allah menciptakan sebuah tabiat dari manusia yang dia adalah tabiat buruk, ya untuk ditentang. Tujuannya itu. Nah, ini tadi gimana desainnya? Sebelum tak klik kok muncul. Wis ora apa-apa ya. Sebenarnya saya tidak terbiasa menggunakan slide. Koyok kuliahan. Nah, baik anak-anak. Duh, kah. Baik begini. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam Raudhatul Muhibbin, beliau merangkum sebuah kaidah besar bahwa asal dari nafsu ini ketika dia memerintahkan keburukan ini sebenarnya dari mata semuanya. Coba kalau tidak percaya, ada perbuatan buruk apa? Contoh, angkat tangan. Misalkan, apa? Perbuatan buruk apa? Ngomong aja, misalkan zina. Coba ketika Allah memberikan pandangan kepada kita bagaimana memandang sebuah perzinahan itu terjadi, itu setan tidak akan tiba-tiba hadir di hadapan kalian dan mengatakan ayo kita hamilin dia. Tidak begitu. Dan tidak akan mungkin seorang laki-laki datang kepada muslimah gitu dan akan mengatakan aborsi itu asik loh. Tidak begitu. Pasti akan nolak. Enak aborsi itu, jadi bayi kecil dical-cal begitu. Loh, kan tidak mungkin begitu, tidak akan mau. Tapi dengan sebuah khutuat, jalur yang halus. Khat itu kan halus luar biasa. Makanya bahasa dalam Al-Quran min khutuwati syaitan, yaitu jalur-jalur halus seolah-olah tampak indah. Ini ketika Allah berbicara tentang zina, maka tahapannya dari mata. Ketika diperintahkan yaghuddu min absarihim, untuk menjaga menundukkan pandangannya. Ketika berbicara pandangan di dalam ayat itu wa yahfazu furujahum, pasti berbicara tentang menjaga farji, menjaga kemaluan. Jadi tahapnya dari sana. Ketika zina dari mata. Oke, sekarang kalau mungkin kita nyeletuk zina karena kita berbicara tentang cinta dan hati. Yang selain itu sudah, kita tidak bahas cinta sudah. Apa? Satu aja dari sebelah sini. Contohnya apa, Bu? Contohnya, Bu, perwakilan mencuri. Orang bisa mencuri kan soalnya ndelok barangi. Nah, karena apa yang dicuri kalau dia tidak tahu barang? Misalkan Allah menguji dia dengan kebutaan. Katanya nang dia bang, nyolong kok, mbok pokoknya sak candake tak candak. Nah, kan tidak mungkin begitu. Dia akan mencuri karena tahu barang itu, karena dilihat. Nah, ini cocok ya kamera ini. Lumayan ini didol. Nek kayak tuku bumbu pecel. Nah kan begitu. Jadi kemudian berkembang keburukan itu dari mata. Ini kaidah luar biasa. Sehingga ketika amarah itu muncul atau kemudian perasaan-perasaan yang buruk itu muncul, zon itu muncul, biasanya karena mata ini kepo gitu. Seharusnya kita nggak perlu melihat secara langsung hal itu, sehingga kita tidak akan timbul zon, tidak timbul ini dan itu. Coba jika melihat seseorang bawa botol jalan rodok ngeliyeng, karena kita memandang itu, maka apa yang kita pikirkan? Mabuk. Padahal sebenarnya kalau tabahin lah apa sampean ngeliyeng ini botol. Aku vertigo balikno botol bensin. Lah bisa. Begitulah.
Sehingga karena melihat sesuatu dan kemudian ditangkap oleh otak kemudian menganalisis sesuatu yang salah. Tibane apa tuku bensin. Itu karena begitu. Ini kejadian betul ini. Yaitu kami waktu itu memarahi teman kami, ya laki-laki. Ketemu di Telogomas, gonceng perempuan, pakaiannya pating bleketet. Terus menor, ndak helman. Gonceng miring, terus ojo dibayangno ya. Gonceng miring meluk koncoku, meluk teman kami. Setelah itu kita ketemu, maka kita katakan sampai nih ngelarang pacaran gonceng kode gitu. Loh, awal itu mbakku, arek semester 6, waduh ngledek. Karena apa? Karena melihat. Baik, juga satu terakhir contoh. Ya, teman kami sama-sama dai di ormas yang lain. Kemudian waktu itu sharing, Ustaz, aku punya pengalaman tuas dosa tapi nyesel. Loh, bukannya dosanya membuat nyesal, ini tapi beda nyesel. Waktu itu diangkot, ya, diangkot itu masuklah akhwat bercadar. Nah, akhwat sekarang ini rada aneh. Rada anehnya apa? Alhamdulillah dia hijrah kemudian bercadar kan baik ya, baik saja kan bercadar itu. Setelah itu tujuannya bercadar apa sebenarnya? Agar mukanya tidak terlihat. Tapi ada sejatinya seseorang yang menutupi tubuh dan wajahnya tapi sebenarnya masih ingin tampil. Nah, baik mungkin sudah ditutup, tapi setan belum puas untuk goda dia. Belum puas, lah iso wong cadaran ya masuk neraka. Dibisiki mungkin perempuan itu oleh syaitan, coba biar tampak segar, kasih eyeliner begitu loh. Ya, kemudian dikasih apa gitu. Nah, kemudian teman saya yang dai ini mungkin ada khilaf begitu, melihat wah ayu lek delok toko moto iki ayu ya. Sering enggak ada yang gitu? Lah kan tak pancing sebenarnya, mantu juga ini. Nah, mantu juga. Alhamdulillah ada beberapa yang ngaku ya, ada juga sing sok-sok njegideg. Ya. Nah, kemudian iki wayu mesti dideloki aja sama teman saya itu yang dai. Nah, setelah turun dari angkot, jadi angkot model Malang kan bungkruk dah. Ketika turun bungkruk, rodok buka cadare, tuwek tibane. Waduh wis dosa tuwek ngene jare. Wis akhire mesune, tapi mesune zikir, subhanallah ngono mesone. Soalnya meso syar'i ini mesonya dai. Wandani kok. Nah, ini karena mata, coba bayangkan. Salah wis dosa, kewut subhanallah. Tertipu apa? Tertipu make up. Baik. Itu kaidah, ya. Setelah itu ada nafsu mutmainnah. Ya, nafsu mutmainnah. Sebenarnya enggak pakai L ini, tapi enggak apa-apa, ya. Apa itu? Apa hubungannya dengan puasa? Nafsu mutmainnah itu adalah nafsu jiwa yang kemudian dia memandang sesuatu itu tenang, ya, dengan ketenangan, dengan banyak hikmah. Karena orang yang tenang itu penuh wibawa dan kemudian dia pasti akan banyak mencari, mendapatkan hikmah-hikmah di setiap kejadian. Apa sebenarnya puasa ini? Apakah ini amalan puasa? Sebenarnya yang dimaksud Ibnul Qayyim bukan itu. Yang dimaksud beliau rahimahullah ta'ala, ya, yang dimaksud adalah begini. Dia kan tadi kaidahnya adalah menentang keinginan hawa nafsu. Dia menentang keinginan itu ketika ada bisikan, delok niku, delok akhwat itu, yo delok niku. Jilbabe keber iku, jilbabe iku terang. Apa mandakan begitu ah? Coba lihat, coba lihat IG-nya, cari IG-nya. Nah, tapi dia tentang. HP sudah ada di hadapan dia, mau nyari begitu, mau tinggal ngetik. Aduh, enggak, astagfirullahaladzim, diketik juga ternyata. Wah, rek ya, ketik juga. Nah, ini namanya dia menentang tapi kalah. Tapi kalau coba tentang, enggak. Wah, begini kan. Wis engko ae lah. Nah, minimal tertunda.
tertunda. Nah sehingga dalam menentang itu sebenarnya jiwa ini berpuasa betul. Untuk apa berpuasa? Agar bisa merasakan nikmatnya berbuka nanti di surga. Sehingga nafsu yang memerintahkan kepada keburukan ini ditentang untuk berpuasa. Karena sebenarnya nafsu ini nanti syahwat itu akan digunakan di surga. Seseorang menahan dirinya untuk tidak berzina karena syahwat nafsu itu akan digunakan dengan bidadari. Aku ngomong bidadari orang sing ngiler iki. Sapi dia. Karena begitu. Seseorang yang menahan dirinya tidak minum khamar di dunia, karena nanti khamar itu akan minum di surga. Maka barang siapa yang meminum khamar di dunia, dia tidak akan mendapatkan nikmat, yaitu minum khamar di surga. Itu sebenarnya di sana. Berpuasa hakikatnya, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Hati ini berpuasa. Sudah, kita terus terang saja. Semua ini kalau tidak ada agama pasti senang zina. Terus terang sudah. Perempuan juga begitu, sama saja. Karena ada nafsu amara bisu. Mesti begitu. Kalau perlu itu ya seandainya nggak ada agama, untung saja Maha Rahman Rahimnya Allah, Maha keperkasaannya Allah yang kemudian menurunkan Islam sebagai panduan hidup kita, sehingga kita tidak berzina, kita tidak minum khamar. Seandainya tidak ada itu, pasti kepinginlah sampai-sampai ada sebuah pribadi dari sahabat Nabi, dari kaum Badui yang polos sekali, yaitu betul-betul minta izin kepada Nabi untuk berzina. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Coba, senang sebenarnya. Wis terus terang saja. Sebenarnya kita itu melakukan sesuatu yang dilarang agama sebenarnya senang. Karena apa? Karena ini amarah bisu, ada amarah bisu. Tapi itu betul-betul kita tentang itu. Kita tentang bagaimana caranya bisa menahan dengan puasa, itu puasa hati kita. Sebenarnya debat itu senang loh, debat terus orang yang di debat kalah izin itu kan senang sebenarnya. Terus terang aja, saya juga begitu, terus terang. Jiwa ini buruk sebenarnya tanpa agama. Tapi tanpa Islam jiwa ini buruk. Tapi ketika Islam yang kemudian membina kehidupan kita, kemudian Allah memberikan sebuah hadiah yang meninggalkan perdebatan. Barang siapa meninggalkan perdebatan, maka akan dibangunkan istana di surga. Ditentang betul karena akan mendapatkan hadiah di surga. Puasa, nanti buka puasa di sana. Maka ibarat yang diberikan kepada kita, seolah-olah sekarang ini kalau kita kumpulkan hadis-hadis Nabi, kita ini berada di mana sebenarnya? Di pagi hari, siang hari, atau menjelang sore? Menjelang sore sebenarnya. Yang nanti akan segera maghrib dan kita akan berbuka di sana. Yang kita akan berbuka dari kesabaran kita, dan akan diucapkan salam kepada salamun alaikum bima sabartum. Diucapkan bagi orang-orang yang sabar di dunia. Makanya kata yang diambil di Al-Quran, salam bagi orang-orang yang telah sabar, bukan yasbirun, bukan, atau sabirun, bukan itu yang digunakan, tapi sabartum. Past tense apa present tense? Past tense. Berarti orang yang telah bersabar di dunia pasti dia akan layak untuk mendapatkan tiket ke surga, karena ini ditentang betul. Sebenarnya marah ambek banting-banting piring, terus kemudian sampai modul-modul tripod, ngenyah HP, ngono kan sebenarnya lega ngono. HP dikenyai. Itu sebenarnya lega ndak sih kita marah ngono, ngamuk ambek misu-misu barangnya, sudah. Nafsu amarah bisu ini lega ndak kita sebenarnya? Lega dan puas, tapi nggak bahagia. Ya, puas. Ngamuk uangnya puas. Jadi maido uang itu saweneng jane. Asli aja. Tupai, tukang Pak itu saweneng jane maido uang itu. Ngilok-ngilok wong sajane seneng, amarah bisu. Nafsu amarah bisu. Tapi itu ditahan dengan pahala ketawaduan, dengan pahala bagaimana seorang yang akhlaknya baik akan mendapatkan balasan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Surga hanya akan dicapai setelah melewati beban yang berat dan melelahkan, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah.
Jadi nggak pantas orang yang leyeh-leyeh dia dapat gaji yang tinggi, nggak pantas banget. Penggawean yang limbru koyo omba-ombahan di rumah. Ini dia tidak pantas untuk mendapatkan gaji. Ya, mendapatkan gaji pantas. Mari mangan pangsit rong mangkok rudit itu cocok mendapatkan gaji. Tapi mendapatkan gaji ya nehi lah. Nggak pantas dia mendapatkan gaji. Lek gaji Pak, pantas. Ya memang manusia diciptakan dalam kondisi kabad. Ya, dalam kondisi untuk berlelah-lelah memang. Ya, surat apa? Surat apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Surat apa? Nanti ada hadiah. Panitia nggak boleh ya. Ya. Surat apa? Angkat tangan. Sungguh kami menciptakan manusia ini memang untuk berlelah-lelah. Jadi untuk berjuang betul. Jadi tidak pantas kita itu seolah-olah kita tidak lelah tapi mendapatkan gaji yang besar, nggak pantas. Mendapatkan surga tapi kita nggak lelah, lelah dicaci, lelah dipaitu, lelah direndahkan, lelah bagaimana ketika berhijrah orang nyinyir sama kita. Itu harus kita lalui sehingga akan membuat kita rela sebentar, lelah sebentar di surga agar bersentai selamanya di surga, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sedangkan kita juga akan membuat kita rela mengabaikan yang kecil demi ganti yang lebih besar. Ini penting. Nah, setelah membahas hati, Ibnu Qayyim Masya Allah pintar sekali. Setelah membahas hati, Ibnu Qayyim langsung bahas akal. Sebenarnya qalbun itu salah satu terjemahannya adalah pikiran. Salah satu terjemahannya adalah pikiran. Tapi akal sebenarnya yang dibahas oleh beliau, urgensi orang yang berakal. Hingga kalau memang ini betul-betul darurat orang yang berakal ini, sebenarnya apa hubungannya dengan hati? Karena akal digunakan untuk mencari hikmah, berpikir mencari hikmah, sehingga betul-betul dia akan mengalahkan amarah, dia akan mengalahkan cinta yang salah, begitu. Coba kalau beliau mencantumkan ciri-ciri orang yang bekal, maka kita akan melihat itu. Di dalam hal ini kita melihat sebuah kaidah, yaitu akal sehat. Akal sehat itu dikatakan raja, kata Ibnu Qayyim, al-fara'aita in mata'nahum sinin summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Akal betul-betul dikatakan sebagai raja karena akal inilah yang akan mengiyakan dan menidakkan amarah, menidakkan amarah bisu, nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Akal ini misalkan begini, misalkan mau nyuri, penceti gelantongan telu enak dicemes juga ya. Kan begitu ya, sikat wis takis wis ndono uang gitu kan. Tapi akal akan berpikir begini, mencari hikmah. Nanti kalau saya ketahuan mencuri, malu ini, malu betul ini kalau ketahuan mencuri. Nah, kemudian zina juga begitu, karena memerintahkan untuk berzina, nafsu amarah bisu diperintahkan betul untuk berzina. Tapi akal ini yang kemudian mencari hikmah, mengajak berpikir apa dampaknya ketika berzina. Nanti kalau saya berzina, wajah ini akan gelap, saya akan malu. Seandainya lahir anak, seandainya anak perempuan, maka konsekuensinya adalah qat'un nasab, nasabnya terputus, saya nggak bisa jadi wali, malu seumur hidup. Belum lagi kalau di dalam hukum Islam saya seandainya zina ini muhsan, maka dirajam atau kemudian dihukum, dicambuk. Kalau di Aceh dicambuk kemudian diasingkan, ya dicambuk 100 kali. Nah, berpikir terus. Siapa yang ngajak berpikir ini? Akal yang mengajak berpikir ini, sehingga nafsu yang memerintahkan kepada keburukan akan betul-betul terkalahkan.
karena akal ini yang akan menjadi rajanya. Makanya hawa nafsu dikatakan oleh Ibnu Qayyim sebagai budak. Karena hawa nafsu itu harus dijadikan budak harusnya. Oleh siapa? Oleh akal. Dia berpikir, ya, mau mengatakan ini, terus mungkin saya lega, saya katakan ini, sesuatu perkataan membuat saya lega karena lawan debat saya akan kalah tuh, malu dia. Tapi coba kalau kita berpikir, saya kalau menang debat ini pasti nanti akan mendapatkan predikat sombong nanti. Orang tidak akan suka ketika saya debat. Bisa jadi karena kalah dengan ketika saya debat, dia akan memusuhi saya dan menjelekkan saya. Mikir terus, mikir dampak-dampak dengan akal. Nah, bagaimana jika kebalikannya? Akal sehat menjadi budak dan hawa nafsu menjadi raja. Bisa dikatakan bahwa perbuatannya pasti nggak masuk akal. Perbuatannya adalah perbuatan bodoh yang dia akan memanjakan hawa nafsunya. Baik, coba kita lihat quote-nya Ali bin Abi Thalib. Kata beliau radhiyallahu anhu, ada orang-orang yang berkedudukan di surga Aden, jauh di atas penghuni surga lainnya, bukan karena banyak sholat, bukan karena puasanya, haji dan umrohnya, bukan karena ibadahnya, melainkan karena mereka menangkap petunjuk Allah dengan akal sehat, kata Ali bin Abi Thalib. Kita itu nggak bisa tadabbur alam. Ya Allah, ini engkau punya kekuasaan yang luar biasa menciptakan gunung ini. Kita tidak akan pernah mentadaburi alam kalau tidak punya akal sehat. Kita tidak akan pernah mengetahui kebesaran Allah, ayat-ayat karunia Allah kalau kita tidak akan menggunakan akal sehat. Coba bayangkan karpet ini tertata rapi, tidak mungkin ini tidak ada yang nata. Bagaimana dengan dunia alam semesta ini? Teratur sekali perputarannya. Mana mungkin tidak ada yang menciptakan? Akal ini akal. Maka dari itu dikatakan oleh beliau, yaitu sehingga hati mereka bergetar takut kepadanya karena akal. Ya, jika mereka tentram dan fisik mereka khusyuk, oleh karena itulah kedudukan mereka jauh di atas yang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Karena akalnya menjadi raja dan dia selalu berpikir, kenapa ya terjadi ini ya, mencari hikmah. Oh begini, seandainya tadi saya memilih jalan ini pasti celaka. Benar, ternyata lebih baik saya terlambat, ternyata tidak celaka. Akal ini yang memainkan. Ya. Coba kita lihat quote-nya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan begini, orang-orang yang cerdas bukanlah orang yang bisa memahami antara kebaikan dan keburukan, melainkan orang yang mengetahui mana yang terbaik dari dua keburukan. Ini akal ini. Membandingkan itu akal. Saya mau melakukan hal ini mungkin punya keburukan dan hal ini punya keburukan. Di dalam fiqhul aulawiyat, jika ada sesuatu dua hal yang haram, kita tidak punya pilihan kecuali melakukan yang haram di antara dua itu. Maka kita akan memilih sesuatu yang paling ringan dosanya. Ulama membahas begini, misalkan loh, jangan dipraktekkan loh ya. Ini bukan tutorial. Ya, awas. Kok dipotong-potong videonya. Ya. Misalkan nih, kalian berada di sebuah ruangan, dikunci ruangan itu. Ya, ini yang laki-laki. Terus di dalamnya ada perempuan. Wah, ya. Waduh, turun-turun waduh ya. Iya. Tak lanjut ya. Ya, baik. Setelah itu perempuan itu mengancam, kalau sampai tidak melayani aku teriak. Bahwa aku ini nonok maling mau memerkosa aku. Pasti benjut saman dikepuki wong sak kampung ini. Pesok koyok wadai gembrenge kerengginang. Karena akhirnya takut, milih mana ini? Milih melayu diantemi benjut, apa milih melayani untuk berzina? Krik. Milih benjut, tonan, warai wayu loh, membakar tangan. Tidur. Maksudnya setelah begini.
Di dalam fikul aulawiyat bisa jadi ada dua hal dosa yang harus dilakukan. Ya, memilih di antara dua, maka memilih yang paling ringan. Ngapunten. Sepakat ulama istisna itu dosa. Aku katain nerjemahannya tidak enak ya. Istisna dosa, sepakat ulama. Ya apa ya? Apa di dalam di slide ta gambare? Pokoknya ngono lah ya. Nanti tanya teman sebelah, aku ndak enak kate ngomong asli. Yo santri Ma'at Cordoba ya paham. Ya. Baik. Itu dosa. Tapi bisa jadi ketika melakukan istisna dia mendapatkan dosa yang paling ringan. Kemudian syahwatnya terpuaskan dan tidak jadi berzina. Itu fikul aulawiyat. Bisa jadi begitu. Ini pakai akal nggak ini? Pakai akal. Lah tidak pakai akal, sket no wis takis wis, ngono. Sudah. Hati ini pasti akan cenderung lebih suka untuk melakukan dosa yang besar. Karena apa? Karena yang menjadi raja adalah hawa nafsunya dan yang menjadi budak adalah akalnya. Nauzubillah min dzalik. Coba ketika Umar bin Khattab mengatakan orang cerdas begitu, ini karena menggunakan akal. Ya. Ibunda Aisyah dia mengatakan beruntunglah orang yang dikaruniai akal sehat oleh Allah. Dan termasuk Umar bin Ibnu Abbas berkata, Umar bin Abbas? Abdullah bin Abbas ini. Radhiyallahu anhu. Raja Kisra itu dikaruniai seorang anak. Kata beliau, suatu ketika ia memanggil seorang guru dan membawa anaknya di hadapan sang guru tersebut. Lalu Kisra bertanya begini, apa sifat terbaik yang dikaruniakan kepada anak ini? Gurunya jawab, akal sehat yang ia bawa sejak lahir. Kisra bertanya, jika tidak punya bagaimana? Tidak punya akal sehat. Gurunya menjawab, sifat sopan santun di dalam bergaul dengan orang yang lain. Bertanya lagi Kisra, jika tidak punya bagaimana? Gurunya menjawab, lebih baik tubuhnya disambar petir. Jadi wis akal ora punya, akal sehat nggak punya, ndak sopan. Sambar beledek. Cocok sambar beledek. Ya. Karena ndak punya akal sehat, ndak adab, ndak punya sopan santun. Main nek tower. Ya. Ambek bongok-bongok. Pas gerimis. Terus pemancarin ndak tower putulen. Biar disambar beledek gitu. Ya. Tidak akan pernah jadi flash ya tentunya. Baik, barakallahu fikum. Jadi begini kesimpulannya di dalam perkara ini adalah pondasi ketika kita menyikapi sebuah cinta di dalam hati. Sebenarnya Allah itu menciptakan hal-hal yang diharamkan itu ada karena hati diuji. Tapi Allah memberikan ganti. Misalkan zina kan haram. Zina itu haram. Maka ada ganti yaitu menikah. Ya kan? Rasanya podo enggak? Ndak ero ya jelas ndak ero. Kira-kira lah, kira-kira. Wallahu a'lam ya, masyaallah. Aku kate ngomong podo ya ndak pernah zina gitu loh. Nauzubillah min dzalik. Ya kira-kira kan kegiatannya sama lah begitu itu ya. Seluruh dunia ya begitu tuh kegiatannya. Puas? Puas. Bahagia? Enggak. Allah mengharamkan khamar. Allah memberikan ganti. Khamar itu kan ya banyu terus kemudian diminum mendem. Kan enggak harus merek tertentu, bisa jadi ngenyai obat nyamuk bakar itu bisa mabuk. Ya. Terus tuku pertamak di kono iki ya iso mabuk. Aku ndak tahu njajal loh, ojo ngono wasno aku ya. Ngombe apa? Ya waktu itu pengalamannya beliau ngombe obat batuk. Nah, itu iso mabuk. Ya apa waktu itu mabuk ya apa? Nah, tadi banyak cara sebenarnya untuk mabuk ya. Tapi coba
Allah sebenarnya ketika mengharamkan khamar, Allah memberikan ganti banyak yang halal. Dawet, campur, apalagi sop buah, hah? Kopi pejabat, ya. Ini bisa dipesan saya, ya, pesan di saya bisa ini ya. Ini harganya berapa? 10.000, di saya 12 insya Allah. Nah, baik, ini halal. Allah mengganti begitu. Ono kopi, susu, wedang teh, wedang jeruk. Nah, itu banyak sebenarnya yang halal. Ketika juga Allah mengharamkan kesombongan, ya, pasti menggantinya dengan yang lain, yaitu ada kesombongan yang dibolehkan. Di mana kesombongan dibolehkan? Di medan perang. Dibolehkan sombong kepada musuh. Apa sebenarnya sombong itu? Al-kibru batarul haq wal ghamdun nas. Yaitu merasa lebih baik. Ya memang Islam lebih baik. Nah, sehingga semua ada ganti begitu. Orang yang cinta kekuasaan, sebenarnya juga ketika diharamkan seseorang menggebu-gebu terhadap kekuasaan, cinta kekuasaan. Namun Allah membolehkan itu, membolehkan kekuasaan itu untuk meluaskan amal. Ketika Allah mengharamkan riba, tapi Allah menghalalkan jual beli. Nah, sehingga bagaimana caranya hawa nafsu ini itu akan terarahkan dengan benar sesuai tabiatnya, sesuai fitrahnya. Misalkan pacaran enggak oleh, pacaran kan enggak oleh. Tapi ada gantinya enggak? Ada. Anak-anak kau asquat bisa membantu ta'aruf kalian, enggak usah pacaran. Di sini ada ini yang pernah dita'arufkan, ya, sudah nikah punya anak. Mas Ardi mana? Oh, keluar ya. Ada istrinya, Mas Ardi. Oh, pulang duluan. Nah, begitu. Tapi bagaimana kalau mau tahu kisahnya Mas Ardi? Insya Allah KU Asquat akan mengadakan mabit. Akan mengadakan mabit di sebuah masjid di Kota Malang, Indonesia, dan akan mengundang beliau. Bagaimana kisah ta'arufnya beliau sampai sekarang, beliau bahagia luar biasa dengan istrinya, ya. Baik, kira-kira itu yang kita sampaikan dulu, dasar dari bagaimana mengolah rasa cinta dan rindu. Ini pondasi. Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinto, Pak Ustadz. Ini tadi kan temanya terkait dengan true love-nya. Yeah. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada nafsu, ya, dari mata, hawa nafsu. Nah, itu bagaimana caranya kita, istilahnya itu cerdas dalam mengelola rasa cinta tersebut atau rindu tersebut, sehingga itu tadi tidak menomorsatukan nafsu dan sebagainya. Intinya itu tadi, cerdas itu bagaimana caranya kita untuk mengelolanya itu tadi, Pak Ustadz. Ya, baik, Masya Allah, pertanyaan cerdas, ya. Cara cerdas yang ditanyakan dan penanyanya cerdas, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mengenai cara cerdas melawan hawa nafsu, sungguh pertanyaan itu mengandung jawaban. Karena nafsu amaro bisu, ya, nafsu yang memerintahkan kepada keburukan itu Allah ciptakan betul itu. Itu untuk ditentang. Tidak ada cara lain ditentang caranya. Tapi sulit, iya memang, karena surga tempatnya orang yang lelah di dunia dan nanti dia akan istirahat di surga. Ditentang betul. Tidak ada cara, tipsnya bagaimana? Tidak ada. Kita kerahkan kekuatan itu untuk menentang. Ketika sudah buka HP begitu, mau download apa, itu ditentang. Kan kadang-kadang juga butuh kesabaran menentang itu. Loh, bagaimana menentang keburukan tidak butuh kesabaran? Maksiat aja butuh kesabaran. Buffering suwe lo dinteni.
mek beberapa belas detik kok ya suwe men Bang. Lah itu kan jenteni nang arek-arek itu. Begitu. Dinteni betul nang arek-arek. Tapi bagaimana? Karena apa? Karena sesungguhnya kemaksiatan itu butuh terbiasa dan dibiasakan dan butuh latihan sebenarnya kemaksiatan itu. Orang itu tidak ujuk-ujuk dia pintar nyuri. Butuh latihan itu, harus sabar begitu. Karena kemaksiatan itu akan terjadi karena keistiqomahnya dia dalam bermaksiat. Ya. Dan juga bagaimana cara ngelawannya? Perbuatan lawan katanya, lawan kata dari kemaksiatan itu, dan dibuat kebiasaan serupa. Maka kebiasaan yang buruk dilawan dengan kebiasaan yang baik. Sebagaimana kita sebelumnya punya kebiasaan baik, tapi sengaja kita paksa, kita lawan kebiasaan baik itu dengan kebiasaan buruk. Awalnya dulu kita nggak pernah melihat sesuatu yang haram di medsos itu. Awalnya kan nggak pernah. Kenapa kita kemudian ada orang yang ketagihan melihat film boboiboy, ya katanya ngomong ya enak, ya begitu. Itu karena butuh kebiasaan itu loh, butuh kebiasaan untuk melihat film itu sehingga betul-betul terekam di otaknya karena terbiasa. Tidak ada cara lain, harus ditentang. Tapi untungnya ketika kita bersungguh-sungguh, ya Allah akan membukakan banyak jalan sehingga tidak ada alasan sebenarnya bagi kita sulit saya meninggalkan zina ini, naudzubillah min dzalik, sulit saya meninggalkan khamr itu. Dan sudah mengatakan sulit, belum dicoba bagaimana dia harus bersungguh-sungguh. Sebagaimana kaidah di dalam ayat, dan ini kaidah kehidupan. Seseorang yang jahadu, yang bersungguh-sungguh, berjihad bersungguh-sungguh di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, jalan agama, subulana lanahdiyannahum subulan. Lanahdiyannahum subulan. Maka orang yang bersungguh-sungguh itu pasti akan diberikan petunjuk banyak jalan. Menariknya Allah menggunakan kata-kata subul. Tahu subul? Ngantuk arek-arek ndak nyambung. Sebul udah tak jawab dhewe. Subul itu jamak dari sabil. Kalau bersungguh-sungguh di dalam ketaatan, ya, meninggalkan satu perkara kehidupan maka akan diganti dengan banyak perkara kebaikan. Subul, bukan sabil. Sabil satu jalan. Meninggalkan satu orang yang ngecewain kita, satu yang ditinggalkan, nanti akan antri berderet-deret penagih hutang. Coba banyak pengalaman di luar sana yang curhat ke kami. Saya itu meninggalkan mantan ini sulit Ustaz, move on-nya sulit Ustaz. Tapi ternyata ketika bersungguh-sungguh dia menahan perihnya karena ternyata undangannya datang gitu. Terus ternyata di situ namanya bukan nama kita gitu kan, itu perih banget. Nah, karena dia bersungguh-sungguh meninggalkan itu, insya Allah akan menggantinya pasti dengan pewanyak. Nanti lah sing ngantri arek wakeh nanti ngepui ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masuk ya. Masuk. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan apakah mencintai ibu itu termasuk keburukan atau kebaikan Ustaz? Dan ada doa yang kedua, mendoakan orang tua yang meninggal sama yang belum meninggal itu apakah sama? Doanya Ya. Pertanyaan pertama, mencintai ibu itu kebaikan atau keburukan? Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mendoakan doanya ibu yang ke orang meninggal. Tua yang meninggal sama yang masih hidup itu sama atau berbeda Ustaz? Maksudnya yang doa ibu atau apakah ibu yang anaknya meninggal mendoakan apa bagaimana? Anaknya mendoakan ibunya ya. Yang meninggal atau yang
belum meninggal itu apa sama doanya? Doanya. Oh ya, mulai paham. Baik. Pertanyaannya, mencintai ibu itu apakah termasuk keburukan atau kebaikan? Nah, jangankan pertanyaan itu, ya, mencintai ibu. Maka kalau kita memahami mencintai ibu itu sebuah keniscayaan sebenarnya. Walaupun ada kondisi yang dia sebenarnya sulit mencintai ibunya. Mungkin karena kondisi dia tidak pernah jumpa ibunya, atau kemudian dia tidak tahu siapa ibunya, mungkin ditinggal ibunya. Nah, bukan mencintainya yang dipermasalahkan, tapi rasa baktinya. Sehingga kita jangan salah fokus ke pertanyaan mencintai ibu. Karena sebenarnya berbakti kepada ibu, berbakti kepada ayah, hampir tidak ada hubungannya dengan mencintai mereka. Bagaimana mungkin tidak? Bahkan orang tua yang kafir sekalipun, kita diperintahkan untuk berbakti kepada mereka. Namun diperintahkan mencintai mereka enggak? Ini perkara lain, ya. Sehingga mencintai ibu apakah keburukan dan kebaikan atau kebaikan? Akan menjadi keburukan kalau kecintaan ini akan menghalangi kecintaan yang lebih besar, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulnya. Akan menjadi kebaikan kalau cinta kepada ibu sebagai wasilah untuk mendapatkan ridhonya ibu, untuk mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan begitu. Ada seseorang yang kalau cinta ibu kan perkara yang lazim itu. Ada seorang yang mencintai benda. Mencintai benda, misalkan cinta kucing. Nah, ini cocok untuk jomblo. Dia mencintai kucing, ya. Nah, apakah ini keburukan atau kebaikan? Tergantung. Dia akan menjadi kebaikan kalau niatnya betul. Kucing ini hewan yang dicintai Nabi, hewan yang disenangi Nabi. Setidaknya berbuat baik kepada hewan itu juga berpahala. Dan kemudian dengan seperti ini saya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketika mencintai kucing, melalaikan diri dari ibadah, dilus-lus saya kucingnya, adzan, sibuk metani, begitu. Ketika waktu taklim alasan, ayo taklim, saya pakanin kucing kuntek. Jadi mencintai kucing pun bisa memasukkan kita ke neraka kalau ternyata kecintaan itu tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini sampai jam berapa? No. Sampai malam ya. Rasamu iki isu. Ya. Iya, baik. Gimana? Ada lagi? Oh, doa ya tadi ya. Ya, mendoakan ibu yang meninggal dan ibu yang belum meninggal. Tentu saja doa untuk orang tua sebagaimana hajatnya. Kalau orang hidup, kita tidak mungkin mendoakan, ya Allah padamkanlah siksa kubur bagi ibuku. Ketika doa begitu di samping ada ibu, digabyuk sampean. Aku seurip ngono kok. Nah, ketika beliau sudah meninggal, tentu saja lafaz doanya akan berbeda sesuai hajatnya. Namun yang paling penting adalah kita mendoakan semua kebaikan untuk orang tua kita, terutama adalah doa ampunan. Doa ampunan ini yang akan sangat luar biasa bermanfaat dari anak yang saleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, barangkali ada pertanyaan lain teman-teman. Yang akhwat mungkin ada pertanyaan? Ya. Kalau malu bisa SMS. Tulis di kertas bisa juga yang akhwat. Ada? Oh, enggak ada. Yang cowok ada lagi? Mau ditanya? Saya kira setengah ngomong sok wis bubar. Ayo. Setidaknya kajian ini adalah pondasi nanti betul-betul menjadi dasar cinta kita itu cintanya sesungguhnya atau enggak, cinta kita diridhoi oleh Allah atau enggak. Bukan berarti tidak boleh mencintai manusia dengan Allahu Akbar. Oh no, arek-arek.
Nyawadar. Tapi apik ya. Apik Ustaz. Syukran. Wah, apik. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ini maksudnya ini adalah ghadul basar ya. Ya apa kata delok Sopo wireng ngedit kabeh. iki? Sopo ngedit ya Allah. Iya, baik, bagus, suka saya. Ya, Jadi itu request dari Billy tadi Ustaz. Iya. Kayaknya pakai kacamata bagus ya. Oh, ya, siap, bagus, Bang. nggak apa-apa. Kalian kayak ono kodong nih, enggak apa-apa. Ya baik teman-teman, ada pertanyaan lagi Mas Yuro, Mas Adit, Mas Sopo mau simburi. Ya. Oke, baik, kalau nggak ada lagi nggak apa-apa, kita closing aja Ustaz ya, daripada nggak ada lagi nanti yang barangkali ada yang malu juga pertanyaannya di forum, misal punya kenangan masa lalu yang nggak bisa move on, nanti habis ini langsung bisa tanya langsung one by one gitu ya. Ya baik teman-teman semua, terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini. Nanti teman-teman yang lain, Mas Adit, Mas Yuro juga, Masnya aku belum kenalan juga 1, 2, 3 orang insya Allah. Nanti kalau di kajian Satnaik ini insya Allah 2 pekan lagi, tanggal berapa tadi? Tanggal 28 kita ada lagi di sini. Tapi kalau merasa tanggal 28 kayaknya lama banget nih, 2 minggu lagi gitu kan, masih lama banget. Gak apa-apa, pekan depan tanggal 21 juga bisa datang di kajiannya teman-teman insyaallah di Masjid Al-Waqor, Telogo Mas ya kan. Kalau bingung di mana tempatnya tinggal tanya Google Maps, insyaallah dikasih tahu jalan sampai situ ya. Insyaallah nanti mabit terus lanjut futsal ya. Ikor, futsal Gor ya. Oh ya, insyaallah futsal sama salah satu pemain Persema. Penasaran kan? Nah makanya datang aja, nanti bisa kita futsal bareng. dibocorin enggak sih kegiatannya ngapain? Nah, Boleh enggak dibocorin? boleh, insyaallah kita itu nanti di tanggal 21 itu kita ada kajian. Kemarin udah posternya udah keluar ya. Nah, judulnya itu ada apa dengan oh iya, aku, kau dan KUA gitu ya. Terus ayat-ayat dakwah cinta, insyaallah kajiannya habis maghrib, lanjut habis isya. Nanti sharing session sama Mas Ardi tadi ya, sama Mas Ardi sama istrinya, lanjut kelas desain. Nah jadi teman-teman ini yang senang desain, tapi terbatas masalah laptop, PC gitu dan lain-lain, nanti itu ada kelas konten kreator dari HP ya. Nah, itu nanti bisa hadir di situ. Habis itu lanjut nanti istirahat, tengah malam kita tahajud bareng, insyaallah imamnya itu mantep lah. Pasti pernah dengar suaranya, yang pernah. Ya, nanti OTW Ammar TV. Ya, itu nanti habis itu sampai subuh. Nanti subuh kita ada demo kopi ya. Nanti ada master barista. Ini ada seorang kawan yang beliau itu certified di bagian kopi dan trainernya kopi. Oh, trainernya kopi saja. Ya, trainernya kopi itu ya. Jadi teman-teman yang senang kopi gitu kan, ya pure kopi ya, dari biji kopi. Senengane ya kapal api, ngono ABC, Tora Cafe yo. Ya mbuh yo. Yang pure dari biji kopi, nanti belajar bareng bikinnya. Nek dari sasetan tinggal ketok pure mari. Ya nanti ada habis demo kopi kita minum kopi bareng, lanjut fun futsal insyaallah nanti sido fun futsal ya. Oh sido ya. Insyaallah sama salah seorang pemain Persema. Nah, siapa namanya? Ya Mbo BE Van Badim kan enggak tahu ya. Pokoknya tak kok ya. Oke. Sampai ketemu nanti tanggal 21 ya teman-teman, dan tanggal 28 di sini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf jika kami ada salah kata dan perbuatan, sungguh kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik saya pribadi dan teman-teman Koas Squad ya. Barangkali seperti itu dari Yana, kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kayak mainan. Oh iya, iki lho mau rek. Sopo kate ngombe iki?